MG Listener masih di Morning Traffic 94.7 FM MG Radio Network. More than just news. Saat ini Anda kembali bersama saya Iswahyudi Rahmanto dan MG Listener. Seperti biasa setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 pagi MG Listeners akan berbincang dengan jurnalis senior Nuim Hayat dan akan membahas isu seputar hal-hal yang menarik di Morning Session with Nuim Hayat. Sudah terhubung dengan saya langsung dari Melbourne, Australia, penyiar dan jurnalis senior Bang Nuim. Selamat pagi waktu Indonesia atau selamat siang waktu Melbourne, Bang Nuim. Selamat siang, karena hampir jam 1:10. Betul. Bang Nuim, sebelum kita berdialog, dikabarkan saat ini Bank Sentral Australia mulai memberikan sinyal kenaikan tingkat suku bunga akan segera tiba, meskipun tergantung pada data yang akan datang. Dikutip dari media Indonesia pada Rabu kemarin, Associated Director of Research and Investment Pilarmas Investindo, Sekuritas Maximilianus Nicodemus mengatakan, kalau sampai Bank Sentral Australia mulai menaikkan tingkat suku bunganya, hal ini tentu akan membuat tingkat suku bunga Australia mulai bergerak naik dari tempatnya yaitu 0,1%. Kabar ini sontak mendorong dolar Australia mengalami kenaikan pertama kalinya sejak Juni 2021 silam. Nah, Bang Nuim, apakah fenomena ini cukup berdampak bagi WNI di sana terutama dari sektor ekonominya? Iya, jelas. Dari sektor ini kan banyak orang meminjam uang sekarang ini. Ramai, makanya harga rumah di Australia ini gila-gilaan. Karena seperti yang Iswayu dikatakan tadi, bahwa suku bunganya begitu rendah. Ya, suku bunganya begitu rendah, maka orang berlomba-lomba untuk meminjam uang, beli rumah, ada yang dibeli untuk ditempati, ada yang sebagai investment. Nah, biasanya Bank Sentral Australia itu mengumumkan tentang suku bunga itu pada hari Selasa pertama tiap bulan. Jadi tiap bulan itu hari Selasa pertama itu ada pengumuman. Nah, ini sudah berbulan-bulan tidak ada pengumuman. Artinya dipertahankan terus mengingat keadaan ekonomi sedemikian rupa. Dan ini bukan hanya terjadi di Australia. Kita tahu di Jepang itu suku bunganya sampai 0 sebenarnya. Jadi memang berbeda kalau kita lihat di Indonesia yang cukup tinggi. Tapi tidak berarti bahwa tidak ada perusahaan-perusahaan di Australia ini yang meminjamkan uang dengan suku bunga yang cukup tinggi dan masih ada peminatnya untuk meminjam uang di situ. Kalau ini sampai terjadi, maka yang akan kalau sampai naik, suku bunga naik, maka yang akan disulitkan ini adalah orang-orang yang sebelumnya meminjam begitu banyak uang dari bank karena mereka ingin beli rumah sebagai investasi. Nah, ini berarti mereka membayar kembali ada kenaikan. Kecuali kalau sekiranya ketika mereka meminjam uang, mereka bersepakat dengan bank bahwa mereka bertahan pada satu angka, satu tingkat suku bunga. Jadi tidak turun naik. Tapi itu pun tidak berlaku selama jangka waktu peminjaman uang itu. Mungkin hanya berlaku untuk 3 tahun, 4 tahun, dan setelah itu naik lagi. Memang banyak yang sudah mulai mengatakan, barangkali sudah pada waktunya sekarang ini suku bunga dinaikkan. Tapi kalau bagi, saya pikir masyarakat Indonesia di Australia ya tidak akan begitu terganggu lah. Kecuali kalau mereka memang meminjam uang dari bank. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau kita meminjam uang itu hati-hati, karena kemungkinan suku bunga itu naik tetap ada. Walaupun ini sudah cukup lama suku bunga itu tidak bergerak. Terus seperti yang dikatakan tadi 0,1%. Nah, Bang Nuim, kalau misalkan saat ini bisa dibilang kondisi bisa dibilang bukan pasca COVID ya, tapi sudah menjadi pandemi lah, endemi. Itu memang itu yang dilakukan oleh pemerintah Australia untuk kembali menghidupkan atau memutar pola ekonomi di sana. Salah satu caranya India kayak gitu, Bang Nuim. Iya, jadi ekonomi kan sesuatu yang turun naik. Apa istilahnya fluktuasi bahasa Inggrisnya, turun naik dan tidak bisa boleh dikatakan mapan terus mendatar, tidak, ada naiknya ada turunnya seperti dikatakan tadi. Bahkan nilai tukar dolar Australia misalnya dengan dolar Amerika, dengan patokannya itu dolar Amerika. Nah, Australia ini anehnya, bedanya mereka tidak suka kalau uangnya terlalu kuat. Jadi pernah pada satu saat, hanya baru beberapa tahun yang silam, ya, saya mungkin 4-5 tahun yang silam, itu tiba-tiba nilai tukar Australia itu lebih tinggi dari dolar Amerika, ya berantakan.
industri mobilnya hancur karena tidak bisa ekspor karena terlalu mahal. Jadi Australia itu menghendaki seperti sekarang ini. $1 Australia sekitar 74-75 sen dolar Amerika. Ini yang mereka pertahankan. Kalau kita di Indonesia kan ada faktor psikologi. Kalau misalnya rupiah itu seperti ketika Habibie menjadi presiden, waktu itu nilai tukarnya sampai 17.600, itu sangat berdampak. Orang menjadi gelisah dan lain sebagainya. Untuk Habibie waktu itu bisa menurunkan sampai kira-kira 6.700. Di sini bedanya kalau nilai tukar Australia itu lebih tinggi daripada uang Amerika, mereka kelabakan. Karena apa? Ekspornya juga nanti akan kewalahan karena Australia ini sangat mengandalkan ekspor. Kalau nilai tukar uangnya begitu tinggi, maka dia untuk ekspor itu agak kesulitan. Orang mungkin akan membeli dari tempat lain karena barang-barang ekspor dari Australia ini harganya akan sangat tinggi. Jadi kita melihat ada perbedaan subtil lah di dalam perekonomian kedua negara kalau kita bandingkan Indonesia dengan Australia. Tapi umumnya ya Australia ini selalu menyesuaikan misalnya kehidupan rakyat itu dengan tingkat inflasi. Sekarang ini karena tingkat inflasi di atas 3,6% barangkali, maka banyak petugas kesehatan di negara bagian New South Wales yang mulai hari ini akan mogok karena mereka menuntut kenaikan upah sampai 5,5%, sedangkan pihak majikan hanya menawarkan 2,5%. Jadi ya ada tarik ulur lah dalam persoalan ini, ada negosiasi, ada perundingan, dan mereka mengancam untuk melakukan pemogokan ya di tengah-tengah keadaan pandemi masih atau endemi lah mau dikatakan masih belum surut. Jadi menarik sekali kita melihat perekonomian Australia ini yang pada hakikatnya adalah gabungan antara kapitalisme dengan sosialisme. Jadi sosialisme itu ya bentuk-bentuk kalau di Indonesia barangkali bantuan tunai langsung ya. BLT. BLT bantuan langsung. Kalau di sini sistemnya misalnya pernah beberapa tahun yang lalu bendahara negaranya yaitu jadi Menko Ekonomi dan Keuangan mengatakan kepada rakyat Australia, kalian harus ikut membantu demografi penduduk Australia. Kalian harus ikut membantu. Jadi janganlah selama ini hanya punya 2 anak. Jadi cobalah 1 anak untuk bapak, 1 anak untuk ibu, 1 anak untuk negara lah. Kalau bisa 3. Dan untuk ini ada insentifnya. Ini kalau lahir ini anak-anak di Australia ini mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Sampai sekarang ini anak-anak itu mendapat tunjangan, cuma kalau mau dikatakan tidak adil ya dari sudut pandang seorang ayah, itu tunjangan itu tidak dimasukkan ke dalam rekening ayahnya, tapi tiap bulan dimasukkan ke dalam rekening ibunya. Itu yang tidak adil di situ. Jadi di Australia ini anak-anak itu mendapatkan tunjangan, tapi tunjangan itu diberikan kepada sang ibu bukan kepada sang ayah. Ya itu terserah nanti ibu dan ayah akan berdamai untuk menggunakannya. Jadi sistemnya kita melihat mana mungkin dalam sistem kapitalis ya bahwa pemerintah itu memberikan tunjangan untuk anak, tapi sistem sosialisnya itulah Australia itu dengan sistem sosialis yang dinamakan negara sejahtera, the welfare state, yang mereka tiru dari Inggris. Jadi banyak peranan dari negara, banyak peranan dari pemerintah untuk membantu menyantuni kehidupan rakyatnya seperti sudah saya katakan juga dalam wawancara sebelumnya dengan Nurdian misalnya. Ketika terjadi masalah seperti sekarang ini, pandemi dan lain sebagainya, lalu pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara langsung mengatakan, oke, ini para lansia di atas 65 tahun, kesian ini hidupnya agak susah sedikit, maka pemerintah akan memberikan bantuan $250 untuk sang, kalau misal dalam rumah tangga saya dan adik istri, saya mendapatkan $250, istri mendapatkan $250, dan itu kita tidak menuntut kemana-mana, itu langsung dikirim ke rekening bank kita. Jadi misalnya ketika terjadi krisis global ya tahun 2008, itu saya menerima surat karena saya masih bekerja waktu itu, maka pemerintah hanya memberikan saya $250 dengan harapan saya membawa istri keluar untuk pergi makan, untuk menonton. Pokoknya uang itu jangan dimasukkan dalam tabungan. Nah, istri yang tidak bekerja, perputaran. Istri yang tidak bekerja dapat $900. Jadi, jadi tidak bekerja dia dapat 900, tidak bekerja dapat 200. Ya. Dan juga ketika terjadi pandemi, seperti sudah saya katakan, karena
ada lockdown, isolasi mandiri, orang tidak keluar rumah dan lain sebagainya. Kecuali untuk kepentingan membeli makanan atau obat-obatan ke dokter dan lain sebagainya. Maka kalau kita di rumah musim dingin, ya kita tidak bisa kedinginan, kita pasang pendiangan untuk memanaskan rumah. Itu berarti kan bayaran tambahan untuk gas atau listrik kita. Nah, di sini pemerintah berperan lagi. Ya, kita mulai dikasih, ya 2 bulan sekali dikasih subsidi $750. Ya, alhamdulillah lah, tidak terlalu banyak. Tapi oke lah, memadai untuk membantu sedikit-sedikit biaya kehidupan dalam rumah tangga. Walaupun, nah ini yang perlu saya tekankan di sini, yang banyak orang di Indonesia kadang-kadang tidak paham. Walaupun kami ini, saya dan istri itu masih tetap warga negara Indonesia. Masih warga negara Indonesia. Tapi tidak menjadi persoalan karena kami penduduk tetap dan pernah bekerja, dan waktu bekerja itu membayar pajak dan sebagainya. Pemerintah sekarang gantian untuk mengurus kita kalau kita dalam keadaan kesulitan misalnya. Inflasi 3,6% di Australia yang menurut saya luar biasa tinggi, yang itu juga membayangi Indonesia pada saat ini. Nah, apakah kalau Bang Luim melihat inflasi yang terjadi ini memang juga ada kaitannya dengan perang antara Ukraina dan Rusia? Ya, ini kan karena bahan bakar ini kan. Seperti yang saya pernah katakan, ketika terjadi, karena Rusia ini kan salah satu eksportir minyak dan gas. Ya, dalam keadaan seperti ini kan ada pemboikotan. Dengan adanya pemboikotan itu harga minyak ya naik. Jelas kalau sudah permintaan meningkat sedangkan penawaran itu terbatas, ya tentunya naik. Dan ketika itulah bagusnya, ya bukan bagusnya, tapi pemerintah barangkali bertanggung jawab dalam hal ini. Ketika harga bensin naik sampai melampaui $2 satu liter. Ya, $2 itu berarti lebih dari 20.000 ya, 20.000 lah. Lebih dari 20.000 satu liter. Nah, orang kan kewalahan. Karena ini berarti mengganggu budget, mengganggu anggaran belanja tiap rumah tangga karena di Australia. Beli bensin itu satu tangki penuh itu bisa di atas $30 lebih banyak dari biasanya. Karena biasanya cuma $1.35, $1.36 dan sebagainya. Tahu-tahu naik menjadi $2 lebih. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana sudah diduga oleh para pengamat ketika awal bulan mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara ke parlemen, pemerintah mengatakan bahwa kami akan mengurangi cukai terhadap BBM, bahan bakar minyak. Karena begini, Bung Iswayudi, Australia ini, mereka ya bagaimana ya, pemerintah itu mengenakan cukai terhadap bahan bakar. Jadi misalnya kalau harga bahan bakar itu dasarnya harganya $1, itu pemerintah memaksa penjualan itu naik $1.45. Kenapa 45 sen ini? 45 sen ini dipakai oleh pemerintah untuk keperluan pembangunan infrastruktur. Jadi artinya jalan-jalan yang ada di Australia ini, di seluruh Australia ini, itu dibiayai pembangunannya oleh pemilik mobil. Jadi pemerintah gitu, oleh pemilik mobil. Pemilik mobil yang harus menanggung itu dengan ketika dia membeli bensin, di pom bensin, dia secara tidak langsung dia menyumbang. Jadi uang yang dikumpulkan itu puluhan miliar dolar setahun. Nah, itu dipakai untuk pembangunan jalan dan lain sebagainya. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini ketika harga minyak membumbung, pemerintah mengatakan, oke, kita kurangi cukai yang selama ini dikenakan oleh pemerintah. Jadi harga bensin tadi saya lihat waktu saya keluar sebentar tadi, itu sudah di bawah $1.60. Karena begini, harga bensin di Australia ini tidak stabil. Ini hari misalnya $1.29, besok bisa $1.27 atau bisa $1.31. Ya, fluktuasi, terjadi fluktuasi. Dan itu tergantung, tidak semua pom bensin harganya seragam. Ada pom bensin yang harganya itu selamanya dia lebih murah. Tidak tahu bagaimana, tapi dia menawarkan lebih murah. Tapi ada orang-orang yang kalau beli bensin, dia tidak mau beli bensin kecuali dari pom bensin yang punya nama seperti Shell, Caltex, Ampol, dan BP, British Petroleum. Kalau saya tidak menjadi persoalan, karena saya tahu bensinnya itu datang dari sumber yang sama. Jadi kalau di dekat rumah saya, di dekat rumah saya ini ada pom bensin namanya United. Tidak jauh dari sini ada yang namanya Liberty. Itu biasanya harganya
sampai bisa 5 sen, 6 sen di bawah harga resmi pom bensin lainnya. Dan harganya suka turun naik. Kalau menjelang nanti akhir pekan, misalnya nanti sebentar lagi akhir pekan Paskah, itu banyak orang pergi berlibur, nah itu dia naik sedikit. Oke. Naik, harganya naik. Ya, kalau nanti habis itu turun lagi. Jadi agak aneh juga kalau dibanding dengan di Indonesia barangkali. Kalau kita di Indonesia kan bisa dibilang harga BBM itu memang sekarang sudah lebih terbuka dibandingin dahulu. Dulu kan hanya Pertamina yang bisa dibilang hanya yang menentukan harga BBM. Sekarang ada beberapa SPBU dari luar, ada dari Shell juga, ada dari Total yang saat ini memang kalau harga Pertamax-nya bisa dibilang harganya 16.500, sementara kalau Pertamina masih di 12.000 sekian, itu masih jadi perdebatan tuh. Apakah ini disubsidi atau karena menurut pemerintah sendiri harga yang paling tepat itu 16.000. Tapi kalau bisa dibilang kalau membandingkan dengan di Australia, misalkan harga BBM itu $1 ditambahkan oleh pemerintah menjadi 45 sen yang memang 45 sen itu digunakan untuk infrastruktur. Nah, kalau misalkan pada saat ini dikurangi karena untuk memicu pertumbuhan ekonomi di sana. Kita berharap juga Indonesia mungkin anggaplah ketika harga sedang naik, BBM sedang turun, harusnya menerapkan hal yang sama untuk juga bisa memicu pembangunan supaya tidak menggerogoti APBN. Menurut Bang Nuim bisa begitu juga, Bang? Ya bisa sebenarnya. Jadi kan kadang-kadang tidak disadari oleh pemilik mobil, dan harga. Tapi itu pemerintah bisa dalam hal itu. Jadi ini membantu dana pembangunan, misalnya biaya pembangunan atau anggaran pembangunan infrastruktur yang ditanggung oleh pengguna jalan. Jadi kan masuk akal. Pengguna jalan, Anda punya mobil, Anda menggunakan jalan, ya Anda harus ikut menyumbang. Jadi bukan hanya melalui STNK dan lain sebagainya. Nah, STNK pun di Australia ini, kalau di Indonesia kabarnya berbeda-beda ya, sesuai dengan nilai mobilnya. Kalau di Australia tidak, dia seragam. Kira-kira 1 tahun STNK-nya $800. Apakah mobil butut atau mobil bagus, mobil mentereng, Mercedes, itu 800. Tapi kalau orang seperti saya, karena saya pensiun, istri saya pensiun, dia punya mobil, dia cuma bayar 400. Saya punya mobil, saya bayar 400. Kenapa? Ya saudara pensiunan. Jadi pensiunan itu agak dimanja juga di Australia ini. Iya, karena misalnya parkir ya, misalnya di pusat-pusat pertokoan, itu parkir itu ada 4 macam parkir. Parkir umum, parkir untuk mobil yang ada kereta bayinya, kereta anaknya. Itu ibu-ibu itu dianggap mereka perlu dapat semacam keistimewaan sedikit. Kemudian ada parkir senior untuk orang di atas 65 tahun. Kemudian ada parkir untuk orang-orang yang menderita cacat, yaitu difabel. Jadi ada 4 macam parkir itu. Jadi kalau dipikir-pikir ya orang tua cukup dihargai di Australia ini. Ya, bicara mengenai orang tua cukup dihargai, Bung Iswayudi. Tadi saya baru lihat di televisi. Rupanya tadi malam Perdana Menteri ini kan sudah mulai hangat ini, walaupun belum dinyatakan, belum diumumkan kapan pemilihan umum, tapi sudah mulai hangat. Nah, ini Perdana Menteri pergilah di Sydney, di suatu tempat di Sydney, dia pernah masuk ke pub. Nah, untuk jumpa orang selfie itu, tahu-tahu datang satu orang tua. Aduh, saya melihat itu di televisi tadi itu ya, bagaimana si orang tua ini maki-maki Perdana Menteri, dia labrak, dia kamu tidak dapat janji. Ya, si Perdana Menterinya senyum saja, dan ajudan-ajudan Perdana Menterinya juga senyum saja lihat si orang tua ini. Waduh, kasarnya pakai kata-kata kasar, pakai umpan puji segala macam. Jadi ini karena sudah menjelang kampanye, ini banyak terjadi nanti. Nanti banyak terjadi ini, politisi-politisi ini akan berhadapan dengan rakyat secara langsung. Bang Nuim, melanjutkan perbincangan kita tadi. Seperti apa suasana jelang pemilu di Australia Mei nanti? Apakah memang insentif ekonomi seperti pemberian bantuan langsung tunai yang saat ini mau diterapkan, diduga jadi bagian atau mungkin sudah mulai dipolitisasi oleh kandidat penantang? Seperti apa Bang Nuim? Jelas. Sudah dikatakan politisasi, itu bukan ikhlas, itu bukan sedekah ikhlas dari pemerintah, tapi memang pemerintah. Jadi dalam waktu beberapa hari ini, kemungkinan awal minggu depan, kalaupun tidak akhir pekan ini,
Perdana Menteri akan berkunjung ke Gubernur Jenderal untuk menyampaikan permintaan agar Gubernur Jenderal melakukan pembekuan parlemen dan mengeluarkan surat perintah penyelenggaraan pemilihan umum karena 3 tahun di Australia ini tidak lebih dari 3 tahun. Jadi tapi pemilu bisa diadakan sebelum 3 tahun kalau ada alasan yang bisa diterima oleh Gubernur Jenderal. Jadi ini nampaknya memang semua orang sudah mengatakan biasanya kalau sudah demikian itu hampir pasti bahwa pemilu akan diselenggarakan tanggal 7 Mei atau 14 Mei atau 21 Mei. Tidak lebih dari itu karena itu nanti melampaui jangka waktu 3 tahun yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar di Australia ini. Dan pemerintah memang mengatakan ketika menyampaikan rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang baru minggu lalu itu mereka tuh wartawan semua sudah tahu, wah ini katanya akan penuh berisi dengan iming-iming untuk ini, untuk itu. Jadi sekarang saja karena begini, saya ceritakan sedikit kekurangan tenaga kerja karena pengangguran adalah yang terendah sekarang ini dalam sekian puluh tahun, terendah. Nah, ini menarik ya, ketika terjadi pandemi, terjadi lockdown, itu malahan Australia adalah salah satu negara yang perekonomiannya bertahan dalam keadaan yang cukup bagus. Itu sesuatu yang menarik perhatian. Sehingga baru-baru ini ada perbincangan ya karena ini kan menjelang musim dingin. Nah orang Australia ini kan gilanya matahari. Mereka ini betul-betul mendewakan matahari. Makanya kalau Iswail di sini lihat di pantai-pantai kalau matahari orang itu gelap, jemur diri. Jadi jumlah penyakit kanker kulit tertinggi di dunia itu di Australia. Nah, ini karena ini sebentar lagi musim dingin. Di bagian selatan ini kan musim dingin. Jadi banyak nanti orang-orang dari bagian selatan seperti Australia Selatan, dari negara bagian dari New South Sydney, dari Melbourne, itu mereka berbondong-bondong berlibur ke utara sana. Ya, bukan hanya ke negara bagian Queensland, tapi sampai ke wilayah utara seperti di daerah Catherine. Itu yang tropical. Itu seperti di Indonesia. Suhunya rata-rata tetap 33, 34, bahkan bisa sampai 38 dan lain sebagainya. Ketika di Melbourne misalnya, kedinginan, mereka berangkat ke utara sana untuk berlibur. Nah, di utara sana mesti menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh para turis yang datang dari selatan. Sedemikian rupa beredar desas-desus bahwa sekarang ini banyak kafe-kafe di bagian misalnya daerah Catherine, sedikit di selatan Darwin, ya ibu kota wilayah utara, itu katanya kafe-kafe berani menawarkan kepada barista untuk bikin kopi dengan gaji $92,000 setahun. Wow. $92,000 setahun. Nah, kalau sekiranya saya berada di Catherine dan saya membawa seseorang, ya maksudnya ini ada orang lagi cari kerja Pak, Bapak bisa nggak mengerjakan dia? Itu saya bisa dapat komisi $2,000. Oh, oke. Hanya menginformasikan. Ya. Nah, karena mereka begini, saudara Ismail, mereka mendatangkan pemetik buah dari pulau-pulau di Pasifik. Itu misalnya kalau musim mangga, itu kalau tidak dipetik itu bisa sampai 50,000 butir mangga itu rusak, busuk. Jadi pemetik apel, pemetik stroberi, apa itu semua itu didatangkan tenaga-tenaga dari sekalian katanya ini berbuat baik kepada negara-negara yang tidak seberuntung seperti Australia dengan menyerap tenaga kerja yang ada di Kepulauan Pasifik dan mungkin nanti akan juga sampai ke Asia Tenggara, siapa tahu ya, mungkin mereka akan mendatangkan tenaga kerja. Sekarang saja sudah mulai didatangkan untuk kopi apel, untuk ini itu dan sebagainya. Karena sudah musim panas kan sudah mulai apel sudah berbuah, anggur dan lain sebagainya. Jadi diperlukan tenaga kerja dari luar. Nah, mereka mendatangkan ini dengan gaji yang lumayan, gaji yang cukup lumayan. Seperti pernah saya katakan, bahwa di Australia ini berlaku ketentuan upah minimum tidak boleh kurang dari sekitar $700 seminggu. Tidak boleh. Kalau ketahuan ada ada perusahaan-perusahaan, bahkan Universitas Melbourne belakangan ini dituntut karena kabarnya membayar tenaga tutornya atau mentorannya itu di bawah katanya tarif yang sudah diwajibkan pemerintah. Ya, mereka terpaksa bayar kembali kepada para tenaga kerjanya. Siap. Nah, Bang Doim, bisa dibilang kan saat ini semua negara berlomba untuk berusaha memperbaiki atau mengundang orang lain, orang luar dari negaranya untuk bisa mendatangi
negaranya. Seperti misalkan kayak kemarin di Indonesia itu ada perhelatan MotoGP yang diharapkan mampu memutar roda ekonomi di Indonesia sendiri. Nah, di Australia kan kalau nggak salah pada pekan ini akan ada Formula 1 di Australia. Nah, seperti apa suasana jelang perhelatan tersebut, Bang Nuim? Mungkin bisa diinformasikan ke pendengar MG Radio. Saya sendiri terus terang ya, saya sendiri sekarang ini kalau dibayar pun untuk saya tidak mau, karena saya pernah pergi. Beberapa kawan dari Indonesia datang, mereka sudah sediakan helikopter dan sebagainya. Ini begini Bang Iswaidi, bahwa sirkuitnya, balap mobil Formula 1 ini, sirkuitnya itu, kira-kira barangkali 10 menit dari pusat kota. Bayangkan, 10 menit kira-kira. Saya ingat itu, kalau sekiranya nanti kebetulan hari Jumat, salat Jumat di konsulat Jenderal Republik Indonesia, itu kedengaran itu, suaranya, karena cukup dekat dengan dia. Iya, jadi kan konsulat jenderal itu kan tidak jauh dari pusat kota. Ya itu kalau kita salat Jumat itu kita bisa dengar. Jadi yang dijadikan sirkuit ini adalah tempat yang bernama Taman Albert Park, dengan ada danaunya dan lain sebagainya. Dan baru saja sirkuit ini mengalami upgrade ya, penataran perbaikan dengan biaya $20 juta untuk memperbuat agar lapisan atas dari jalan itu yang akan ditempuh oleh para pembalap supaya bisa mobilnya bisa dilarikan lebih kencang lagi. Nah, pada satu kali datanglah seorang kawan dari Indonesia. Dia berkatakan, "Bang, ayolah Bang, kita ikutlah lihat ini balap mobil Formula 1 di ini hebat ini Bang." Oke lah, dia nginap di kota di dekat Crown, ya di Hotel Crown yang terkenal itu. Jadi dengan kawan lain dari Medan juga, bertiga pergilah kami naik helikopter. Padahal jaraknya kalau naik helikopter 2 menit. Jadi terpaksa helikopternya muter dulu baru sampai biar lama. Iya. Itu dikasih box. Nah itu kan yang namanya corporate box itu kan harganya ribuan dolar itu. Begitu kita sampai, lalu dikasih tutup telinga tambah beberapa lapis tutup telinga. Saya pikir kok banyak bener nih. Saya suka lihat di televisi ini baru rupanya bisingnya, ya Allah, tidak masuk di akal. 19 mobil ikut muter. Akhirnya habis makan siang kita pulang. Gak kuat. Jadi orang-orang bilang, wah itu rugi dong, mesti tunggu sampai habis. Nah sekarang ini kan 760 hari dihitung. Terakhir kali diadakan balap mobil Formula 1 di Melbourne 760 hari yang lalu karena COVID karena virus corona. Jadi ini diperkirakan mungkin 400.000 orang nanti akan menyaksikan itu. Jadi mulai besok, Sabtu dan Minggu. Itu orang antrian sepanjang apa untuk menyaksikan. Nah bagi pemerintah di negara bagian Victoria, walaupun itu ada subsidi yang mereka keluarkan, tapi mereka mengatakan dari segi ekonomi, ini kemudian akan memperkenalkan Melbourne dan negara bagian Victoria kepada orang di luar negeri, karena ini disiarkan oleh televisi ke seluruh dunia kan. Mereka semua melihat Melbourne, dan itu kan tidak hanya nanti melihat tentang balapan saja, tapi menunjukkan ini di Melbourne, di sini ada ini, di Melbourne ada ini. Nah ini akan membuat orang yang kepingin datang ke Melbourne karena memang pariwisata, turisme adalah salah satu andalan dari sumber pemasukan di Australia ini. Tapi kalau yang namanya Formula 1 ini karena memang ada pembalap Australia, Ricardo, ya yang diharapkan akan bisa lah barangkali nomor 2 atau nomor 3 nanti dia masukkan minuman champagne dalam sepatunya dia minum. Kawan saya dari Medan dulu waktu dia masih hidup dia suka sekali kalau ke sini pergi ke toko antik itu beli botol-botol. Saya bilang untuk apa? Nanti aku bersihin ini, aku isi madu. Nah, nanti kalau ada tamu ya kasih 1 botol madu sebagai hadiah. Jadi botol-botol itu dikeluarkan dari danau ini. Saya tidak tahu bahwa begitu banyak orang habis minum atau apa botol dilempar ke danau itu. Nah danau ini kemudian dipugar kembali, dibersihkan, dikeruk dan sebagainya. Dan ya sekarang ini dalam keadaan sehari-hari juga orang ke sana untuk melihat-lihat, atau orang hanya untuk naik mobil keliling, kita barangkali membayangkan dirinya sebagai seorang pembalap. Tapi itu yang saya katakan,
Konsulat Jenderal Republik Indonesia, itu kita bisa dengar bunyi mobil kalau besok macam Formula besok 1, ini mereka latihan kan, itu kedengaran waktu kita salat Jumat. Ya, begitulah. Jadi letaknya tidak bukan macam Mandalika kan, Mandalika itu di NTB sana. Ini betul-betul Di tidak tengah jauh kota. dari pusat kota. Iya, pusat kota. Ada stadionnya juga yang namanya Melbourne Cricket Ground. Stadion itu dianggap sebagai rumah ibadah yang sangat suci bagi orang Australia, karena orang Australia kan bilang olahraga. Itu juga praktis di tengah kota. Jadi misalnya kan Australia ini turnamen tenis Grand Prix yang pertama di dunia kan di Melbourne. Di Melbourne. Itu juga di dekat kota. Di dekat kota, tidak jauh, bisa jalan kaki dari pusat kota. Kenapa mereka punya fasilitas olahraga ini di pusat kota? Itu yang saya tidak mengerti sama sekali. Karena yang namanya MCG atau Melbourne Cricket Ground, di situ bisa dipakai untuk permainan kriket, bisa permainan rugby, bisa permainan yang membuat orang Australia tergila-gila, karena ini dianggap sebagai agama kedua, kalaupun bukan agama satu, namanya Australian Footy, Australian Football. Itu kalau final itu bisa sampai 100,000 orang yang nonton. Kan Melbourne ini jumlah penduduknya cuma 5 juta. Bukan pun di Melbourne, banyak kan di luar Melbourne. Di kota Melbourne dan seluruh 5 juta. Tapi begitu banyaknya orang, begitu tergila, dari anak kecil umur 3 tahun sampai kakek-kakek umur 90 tahun pergi. Sangat antusias. Dingin musim ini. Saya gila. Kalau melihat orang Australia ini kita jadi pusing lah. Betul perlu banyak belajar dia. Begini manusianya. Sangat fanatik terhadap olahraga. Nah, Bang Dwi, luar biasa. kalau pandemi ini nantinya akan, maksudnya memang sekarang kondisinya sudah mulai menurun di Australia juga terkait COVID. Nah ini, tapi seperti yang terjadi di Indonesia kan kemarin ketika pergelaran MotoGP itu kurang seperti normal lah, tapi walaupun sudah banyak berubah, tapi ada perubahan yang memang masih tetap dibatasi seperti penggunaan masker segala macam. Nah, di Australia juga jelang gelaran Formula 1 ini, apakah memang juga ada penerapan khusus untuk mencegah penularan COVID kembali merebak? Tetap ini karena naik sekarang, meningkat ini. Tadi saya lihat di negara bagian di Sydney, di Melbourne meningkat lagi. Ya, karena sudah ada pelonggaran kan. Tidak perlu lagi isoman di rumah 2 minggu, cukup di bawah 2 minggu dan sebagainya. Tapi kita makan vitamin C, makan Panadol dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini diperlonggar karena dalam artian bahwa mereka menerima apa yang disebutkan sebagai normalitas baru ini harus diterima karena tidak bisa dilawan. Ini kabarnya, ya kita tentu setelah ini baca bagaimana kota Shanghai itu ditutup dengan penduduk 24 juta orang, ditutup sama sekali oleh penguasa karena saking ketakutannya ini terjadi, dan tadi ini naik lagi. Jadi di Melbourne misalnya kemarin itu yang terpapar itu terbukti ada kira-kira 12,000, naik lagi. Di New South Wales juga begitu, di negara bagian Queensland, di Australia. Jadi naik lagi. Tetapi sudah dianggap bahwa varian yang ada sekarang ini katanya tidak seberbahaya seperti Delta. Tapi tidak ada yang mengatakan mungkin nanti akan datang varian yang lebih berbahaya lagi. Jadi adanya begini, kalau orang misalnya kalau saya dan istri itu mendapatkan alat untuk antigen itu tes yang cepat, antigen istilahnya, rapid antigen test itu diberikan cuma-cuma. Jadi kalau kita ke apotek, tunjukkan ini kartu pensiun saya, itu dikasih tiap bulan, kita dikasih supaya terus kita ngecek. Nah, misalnya seseorang positif, maka dia dianjurkan untuk melapor ke departemen atau dinas kesehatan yang terdekat untuk daerahnya. Nah, itu nanti setiap pagi itu dinas kesehatan setempat itu akan mengirimkan pesan singkat bertanya, bagaimana keadaan saudara? Apa saudara batuk, ada sakit tenggorokan, ada begini. Terus dipantau. Tiap hari dikirim SMS, kita jawab dengan SMS ya. Karena luangkanlah waktu kira-kira 5 menit untuk memberikan masukan kepada dinas kesehatan setempat. Jadi di tiap-tiap daerah itu ada dinas kesehatan yang memantau orang-orang yang terkena. Nah, kalau dianggap nanti menurut laporan itu bahwa dia ini sudah agak parah, itu nanti akan dianjurkan untuk masuk ke rumah sakit. Kalau tidak, ya begitu cara mereka memantau. Tiap pagi sebelum jam 9.30, ada kawan yang mengatakan, itu tiap pagi dikirimi SMS.
Ditanyakan bagaimana keadaan saudara. Jadi setiap orang yang positif itu mendapatkan kiriman pesan singkat itu yang harus dijawab langsung dan dikirimkan kembali kepada mereka. Jadi ketika pesan itu dikirim itu langsung harus dijawab, Bang. Ya, diminta supaya dijawab, supaya mereka bisa nanti menentukan apakah saudara perlu hanya tinggal di rumah dengan makan vitamin, makan paracetamol dan lain sebagainya, atau saudara perlu ke rumah sakit. Jadi caranya itu, penanganannya itu cukup cukup efisien lah, cukup telaten mereka. Jadi tiap hari kita bagaimana sistemnya itu dikirimin ke orang-orang yang terkena berapa ribu, makanya dari situlah mereka mengetahui sekian ribu orang. Tapi ada dugaan bahwa 1 dari 3 orang yang kena itu tidak melapor, ada yang tidak melapor. Jadi nah, kalau tidak melapor itu apakah memang ada sanksi atau seperti apa, Bang, kalau di sana? Ya mestinya ada sanksi, tapi kita tidak mendengar bahwa sanksi itu dahulu waktu mula-mula ya berat sekali. Ada yang dendanya bisa sampai, ada satu keluarga yang ketika lockdown menyelenggarakan pesta ulang tahun, itu satu keluarga itu didenda seluruhnya yang hadir sampai $335,000. Wow. Dendanya sampai begitu. Tapi itu pada awal-awal kejadian pandemi ini. Nah, sekarang ini nampaknya sudah tidak begitu lagi dipedulikan ya, karena ya sudah tidak mungkin lagi. Kalau diadakan lockdown terus-terusan, diterapkan lockdown itu akan sangat membahayakan perekonomian. Jadi orang bilang bukan mati karena COVID, tapi mati karena kelaparan. Karena kelaparan, betul. Sama yang terjadi di Indonesia juga gitu. Siap. Nah, Bang, sirkuit Albert Park nanti bisa dibilang akan full penonton atau mungkin akan hanya separuh kapasitasnya atau seperti apa jelang Formula 1 kan, nanti, Bang? Setiap yang masuk diperiksa. Kan kita sudah di HP kita kan punya itu periksa. Mana kamu punya periksa tanda kamu sudah divaksinasi. Itu yang paling penting bagi mereka. Sudah mendapatkan vaksin. Sekarang ini sejak tanggal 4 April baru lalu, pemerintah di sini orang-orang seperti saya umur 65 tahun dianjurkan untuk 2 vaksinasi. Jadi vaksinasi keempat, jadi saya sudah 3. Tanggal 20 April bulan puasa tahun lalu saya pertama, 6 Juli yang kedua, 31 Januari yang ketiga, dan sekarang dianjurkan untuk sesegera mungkin mendapatkan vaksinasi yang keempat. Di samping itu pada waktu yang bersamaan juga untuk vaksinasi anti-influenza. Karena keadaan walaupun hari ini alhamdulillah matahari terang, suhu 24 derajat, tapi ini sebenarnya aneh, biasanya sudah turun 20 derajat dan makin rendah karena nanti puncaknya ya mulai Mei, Juni, Juli itu, jadi Juni, Juli, Agustus musim dingin itu banyak orang menderita influenza. Maka pemerintah menganjurkan ya kita disuntik vaksin influenza juga cuma-cuma. Kalau orang lain mungkin harus bayar $20 barangkali, saya tidak begitu. Kalau kami yang pensiunan ini ya adalah keistimewaan, cuma-cuma tidak bayar. Bisa dibilang sekarang wacana yang berkembang di Australia terkait COVID itu ada vaksin keempat yang juga kalau di Indonesia memang sedang bergulir juga wacana tersebut, Bang. Betul ya. Itu dalam bentuk apa? Sinovac, Sinopharma, atau Pfizer, atau AstraZeneca? Kalau berdasarkan pengalaman yang vaksin ketiga memang disesuaikan ketika misalkan kayak saya kemarin dengan Sinovac harus dengan menggunakan Pfizer dan kemarin itu AstraZeneca. Tapi ada beberapa yang Sinopharm tidak bisa melakukan itu. Tapi terakhir semua dibebaskan. Jadi sudah tidak ada ada kombinasi vaksin lagi. Jadi sudah boleh misalkan saya Sinovac mau pakai Pfizer, AstraZeneca atau Moderna itu sudah diperbolehkan karena mungkin beberapa vaksin saat ini sudah mau expired bisa dibilang kayak gitu. Demikian juga mungkin di Australia ya, Bang ya. Iya. Jadi kalau di sini biasanya kalau macam saya karena di atas 65 tahun, saya insya Allah tahun ini 84 tahun. Jadi AstraZeneca 2 kali, Pfizer 1 kali. Ada tawaran saya, dia dapat Moderna 1 kali. Jadi yang kali lagi ini mungkin Pfizer juga. Saya tidak tahu apakah.
Tapi kita berharap Bang Nuim selalu sehat, Bang Nuim dan keluarga selalu sehat dan Amin. selalu bisa beraktivitas, apalagi walaupun memang Formula 1 sepertinya nggak bakalan mau nonton karena bising ya Bang ya. Tapi kita berharap Telinga. suasana akan selalu membaik dan Bang Nuim dan keluarga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bang Nuim Amin, atas ya waktunya Rabbal. dan Sama-sama. sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Salam sehat selalu untuk Bang Nuim.